Masih Oh ya, udah ada tulisan recordingnya kan? ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Bapak Juvianto selaku dosen pengampu mata kuliah Multi Kriteria Decision Analysis. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul pemilihan supplier buah pada industri retail, yaitu Alfamidi, yang beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Mursyid Anam Malafid, dan rekan saya, Nugraha Akbar. Yang melatar belakangi kami dalam melakukan penelitian untuk tugas besar kali ini, yaitu PT Midi Utama Indonesia yang menaungi Alfamidi seluruh Indonesia belum memiliki supplier yang tetap dan kriteria pemilihan yang optimal, di mana hal tersebut beresiko dapat menimbulkan kerugian operasional yang menyeluruh untuk perusahaan itu sendiri. Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dirumuskan suatu rumusan masalah yang terdiri dari dua poin. Yang pertama yaitu apa saja kriteria dan subkriteria yang relevan dan berapa bobotnya menurut AHP atau Analytic Hierarchy Process. Kemudian yang kedua adalah dari empat alternatif supplier yang dimiliki oleh Alfamidi, yaitu supplier A, B, C, dan D. Manakah peringkat terbaik menurut algoritma Topsis dan apa faktor penjelasnya? Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi bobot dari 7 kriteria dan 16 subkriteria menggunakan AHP dengan target CR kurang dari sama dengan 0,1. Kemudian menentukan peringkat akhir 4 alternatif supplier menggunakan algoritma Topsis. Dan yang terakhir yaitu merumuskan rekomendasi strategis dan operasional yang actionable bagi manajemen PT Alfamidi. Kemudian metode yang kami gunakan untuk penelitian kali ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu AHP, yaitu dengan membobotkan kriteria dan subkriteria melalui perbandingan berpasangan lengkap dengan uji konsistensi atau rasio konsistensi atau CR. Yang kedua adalah Topsis dengan meranking alternatif supplier berdasarkan jarak Euclidean terhadap solusi ideal positif dan negatif. Kemudian kami mengkombinasikan kedua metode kami yaitu AHP Topsis karena permasalahan kami bersifat hierarkis dan melibatkan penilaian yang subjektif antar kriteria, yaitu dari kekuatan AHP-nya sendiri, kemudian membutuhkan perankingan kuantitatif berbasis jarak Euclidean yang dapat kami interpretasikan menggunakan Topsis, dan sehingga pendekatan hybrid atau gabungan ini juga dilakukan atau digunakan pada penelitian rujukan kami dari Mary, Ginting, dan Marpaung pada tahun 2014. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan eh, struktur hierarki keputusannya. Pada gambar ini terlihat empat tingkat. Paling kiri adalah tujuan, yaitu pemilihan supplier potensial, lalu 7 kriteria utama, yaitu kualitas, harga, pengiriman, pelayanan, profil perusahaan, risiko, dan lain-lainnya. Setiap kriteria ini diturunkan menjadi subkriteria, totalnya 16 subkriteria, kecuali kelengkapan dokumen yang langsung dibandingkan ke alternatif. Paling kanan adalah 4 alternatif supplier kita dari A sampai D. Perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa kerangka kriteria beserta bobotnya bersumber dari paper rujukan, yaitu papernya Mary dan kawan-kawan.
Jadi bobot kriteria ini adalah data sekunder sebagai proksi, bukan hasil penilaian internal Alfamidi sendiri. Selanjutnya, inilah hasil pembobotan kriteria menggunakan AHP. Kriteria dengan bobot tertinggi adalah pengiriman, yaitu 0,2173, menempati peringkat pertama, disusul kualitas di 0,1651, lalu pelayanan, dan lain-lainnya. Di sisi kanan juga ada uji konsistensi, menjelaskan nilai lambda max-nya sebesar 7,81, CI-nya 0,1357, dan CR sebesar 0,1028. Perlu kami sampaikan bahwa dengan jujur nilai CR ini sedikit di atas ambang batas ideal, tidak 0,1. Kami tidak menyembunyikan ini adalah salah satu keterbatasan yang akan kami bahas di akhir. Selanjutnya, pada level subkriteria, tabel ini menampilkan subkriteria yang paling dominan di tiap kriterianya. Misalnya pada kualitas yang paling penting adalah CZ2 dengan bobot lokal 0,6, pada pengiriman adalah waktu pengiriman atau lead time dengan 0,05, pada pelayanan adalah fleksibilitas dengan 0,45. Bobot lokal ini nantinya dikalikan dengan bobot kriteria untuk menghasilkan bobot global. Berikut adalah bobot globalnya. Setelah seluruh bobot dikalikan secara berjenjang dan dijumlahkan, kita mendapat total bobot AHP per supplier. Supplier C unggul di peringkat pertama dengan 0,752, disusul supplier A di 0,27457, supplier D 0,2436, dan supplier B di 0,2355. Bisa dilihat selisih antara peringkat 2 hingga 4 ini sangat tipis, hanya sekitar 0,1. Selanjutnya adalah hasil topsisnya. Sekarang hasil topsis yang diukur lewat closeness coefficient atau CI. Semakin besar, maka semakin baik. Hasilnya supplier C tetap di peringkat pertama dengan CI 0,54826. Namun yang menarik, supplier D ini naik ke peringkat 2 dengan 0,4147, melewati supplier A yang turun ke peringkat 30,3760. Supplier B di sini tetap menjadi peringkat terakhir. Selanjutnya adalah perbandingan AHP dan topsis. Mengapa bisa terjadi pertukaran posisi antara supplier A dan D? Inilah poin analisis yang paling menarik. Pada AHP murni, A sedikit unggul dari D, tetapi topsis D justru menyalip A. Penyebabnya supplier D punya keunggulan yang sangat terkonsistensi pada subkriteria waktu pengiriman. Subkriteria dengan bobot global tertinggi 0,1194, sementara supplier A unggulnya merata di beberapa subkriteria berbobot menengah karena AHP menjumlahkan bobot secara linear, sedangkan topsis mengukur jarak ke solusi ideal di tiap subkriteria, maka keunggulan tunggalnya sama saja seperti milik D, seperti memberi keuntungan ekstra di topsis. Selanjutnya adalah analisis supplier. Di sini supplier C menempati peringkat pertama secara konsisten baik di AHP dengan bobot 0,27652 maupun di topsis dengan CI 0,4826. Keunggulan C merata pada kriteria-kriteria berbobot tinggi, terutama pengiriman dan pelayanan, sehingga posisinya stabil tanpa kelemahan. Sebaliknya, supplier B sangat konsisten di peringkat terakhir karena lemah pada dua kriteria yang tadi. Kesimpulannya, dari keseluruhan analisis, kriteria pengiriman dan kualitas adalah dua kriteria dengan bobot tertinggi, dan topsis menghasilkan urutan akhir supplier C, lalu D, lalu A, dan terakhir B.
Saran kami jadikan supplier C sebagai supplier utama karena konsisten di kedua metode. Selain itu, supplier D dapat dipertimbangkan sebagai candalan strategis atau dual sourcing, khususnya untuk kebutuhan yang menuntut ketepatan waktu pengiriman. Terakhir, deklarasi AI pada tugas besar ini sebagai bentuk transparansi, kami menyatakan bahwa AI kami gunakan untuk membantu menganalisis paper rujukan, menyusun kerangka perhitungan TOPSIS dan AHP, menyusun draft data asumsi subkriteria dan alternatif, serta menyusun draft laporan dan presentasi ini sebagai gambaran. Rincian lengkapnya tersedia pada bab 6 di laporan kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus di end dulu ya, Jon ya. Kalau presentasinya di Teams. Enggak, John, udah.